Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Latifah Rifai dari kelas 1B Program Studi Sains Informasi Geografi dan dengan NIM 2104335. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang revolusi bumi. Pengertian revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari di jalur atau orbit yang tetap. Orbit adalah jalur atau lintasan dari masing-masing planet. Tanpa adanya orbit, maka dapat menyebabkan benturan pada planet-planet akibat bergerak tidak beraturan dan saling bersenggolan. Bumi berputar dari barat ke timur dengan arah berlawanan arah jarum jam. Dan bumi dapat menyelesaikan satu revolusi mengelilingi matahari dalam 1 tahun. Tepatnya dalam 365,242 hari. Proses revolusi bumi dapat diketahui dengan memperhatikan gerak matahari bumi. Dapat kita rasakan jika datangnya sinar matahari tidak tetap akibat kedudukan bumi yang berevolusi tidak tetap. Datangnya sinar matahari mengalami pergeseran-pergeseran yang disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Poros bumi selalu menunjukkan arah 66 derajat dan membentuk sudut 23 derajat. Karena itulah keseluruhan bumi tidak disinari matahari dan berubah-ubah menyesuaikan pergerakan bumi yang membuktikan bahwa bumi berevolusi. Proses revolusi bumi. Bumi berevolusi selama 1 tahun atau 365 sampai 366 hari. Saat berevolusi, posisi bumi terhadap matahari tidak tetap dan berubah-ubah. Hal ini karena orbit bumi ketika mengelilingi matahari berbentuk lonjong atau elips. Berikut ini contoh arah datang sinar matahari di bulan Maret, Juni, September, dan Desember yang selalu berubah. Pada tanggal 21 Maret, matahari berada di garis lintang 0 derajat khatulistiwa. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di garis balik utara. Pada tanggal 23 September, matahari kembali lagi ke khatulistiwa. Pada tanggal 22 Desember, matahari berada di garis balik selatan. Berdasarkan contoh di atas, seolah-olah matahari yang bergerak, padahal objek yang bergerak merupakan bumi. Pergerakan di bumi tidak dapat kita rasakan secara signifikan, karena bumi bergerak dengan kecepatan tetap. Pergerakan dari perbedaan posisi matahari dari contoh di atas merupakan contoh gerak semu tahunan matahari. Proses revolusi bumi mengakibatkan beberapa dampak, di antaranya yaitu 1. Adanya pergantian musim. Yang kedua, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang keempat, terlihat rasi bintang yang berbeda. Dan yang kelima adalah terjadinya gerhana bulan dan matahari. Penjelasan lebih rinci akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Dampak revolusi bumi yang pertama yaitu adanya pergantian musim. Dan pergantian musim di muka bumi terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu musim semi. Musim semi merupakan satu dari 4 musim yang ada di daerah non-tropis, mengalami peralihan dari musim dingin ke musim panas. Pada belahan bumi bagian utara, musim semi diperkirakan terjadi pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni. Sedangkan di belahan bumi bagian selatan diperkirakan terjadi pada tanggal 23 September sampai 21 Desember. Yang kedua yaitu musim panas. Musim panas di berbagai negara ditandai dengan memiliki hawa yang sedang. Di belahan bumi utara, musim panas terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Sedangkan di belahan bumi selatan, diperkirakan terjadi pada tanggal 21 Desember hingga 21 Maret. Yang ketiga yaitu musim hujan. Adanya musim hujan di beberapa daerah biasanya ditandai dengan meningkatnya curah hujan di suatu wilayah. Dan musim hujan ini hanya dikenal di wilayah yang memiliki iklim tropis. Yang keempat yaitu musim kemarau. Musim kemarau cenderung terjadi di daerah tropis dan juga dipengaruhi oleh sistem muson. Musim kemarau biasa dikenal sebagai musim kering. Yang kelima yaitu musim gugur. Musim gugur lebih banyak di daerah yang memiliki iklim sedang, yang merupakan masa peralihan dari musim panas ke musim dingin. Misalnya, di belahan bumi bagian utara terjadi pada tanggal 23 September sampai 21 Desember. Sedangkan di belahan selatan bumi terjadi pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni. Dan yang terakhir yaitu musim dingin. Musim dingin cenderung memiliki suhu yang rendah. Adapun musim dingin di bagian bumi belahan utara terjadi pada tanggal 21 Desember sampai 21 Maret.
Sementara itu, di belahan bumi selatan terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Berikut ini merupakan gambar perubahan musim di bagian bumi utara dan selatan. Dampak revolusi bumi yang kedua yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa matahari seolah-olah bergerak, yang menyebabkan posisinya terhadap bumi selalu berubah. Peristiwa gerak semu tahunan menyebabkan matahari mengalami pergeseran ke belahan bumi bagian utara, atau tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni, dan pergeseran dari belahan bumi bagian utara ke selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Dampak revolusi bumi yang ketiga yaitu adanya perbedaan siang dan malam. Dengan terjadinya pergeseran garis edar matahari akan mengakibatkan perubahan dan juga perbedaan lamanya antara siang dan malam. Nantinya pada saat-saat tertentu dan di tempat tertentu akan mengalami malam yang lebih panjang dibandingkan siang. Namun sebaliknya, saat yang lain siang lebih lama daripada malam, di kutub utara malam hari dapat berlangsung selama 24 jam. Sebaliknya, pada saat yang sama di kutub selatan, siang hari berlangsung selama 24 jam. Dampak revolusi bumi yang keempat yaitu terlihatnya rasi bintang yang berbeda. Dalam semesta, Anda akan menemukan bagaimana fenomena terbentuknya rasi bintang. Akibat dari revolusi bumi ini adalah terbentuknya sekumpulan bintang-bintang yang membentuk pola-pola tertentu di langit. Bumi yang mengalami revolusi menyebabkan kita sebagai pengamat di bumi melihat bintang dari arah yang berbeda. Pada saat matahari berada di sebelah matahari, pengamat di bumi hanya dapat melihat rasi bintang yang berada di sebelah timur matahari. Misalnya, pada bulan Februari akan terlihat rasi bintang Aquarius, sedangkan rasi bintang Leo akan terlihat pada bulan Agustus. Dan dampak revolusi bumi yang terakhir adalah terjadinya gerhana bulan dan matahari. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan sejajar posisinya. Bayangan inti bumi akan berbentuk kerucut, wilayah yang berada di bayangan bumi menjadi sangat gelap. Wilayah ini disebut dengan umbra, sementara wilayah bayangan yang agak terang, bayangan tambahan disebut dengan penumbra. Ketika bulan berada di penumbra, bulan terlihat samar. Fenomena ini disebut dengan gerhana bulan sebagian. Posisi ini biasanya bertahan selama 6 jam. Sedangkan ketika bulan di wilayah umbra, bulan sama sekali tidak terlihat. Fenomena ini disebut dengan gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian terjadi sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Gerhana matahari terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari. Bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari, meskipun bulan lebih kecil dari matahari. Namun bulan dapat menutupi matahari karena bulan lebih dekat ke bumi dibanding matahari. Sekian pembahasan revolusi bumi dari saya. Mohon maaf bila ada salah karena di sini saya juga sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.